Kata-kata itu kalau belum diucapkan masih milik kita. Kontrol, jangan dilepaskan. Kita bisa telan, tak diucapkan, selesai. Makna bohong di sini adalah penggunaan lisan. Karena dia kalau kapan dia sebarkan isu yang tidak benar, tanpa dia bertabayun, memastikan, lalu kemudian dia sebarluaskan dan ternyata sudah menyebar. Untuk menariknya kembali sudah susah. Dalam riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh beliau dari Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kita sungguh dibalas dengan semua yang kita katakan? Semua yang kita ucapkan ini, kalau tidak baik berarti akan dihukum oleh Allah?" Kata Nabi SAW, "Thaqulatka ummaka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim?" Ibumu kehilangan kau, hai Mu'adz. Maksudnya kalau kau tidak faham ini, seakan-akan kau kehilangan, ibumu kehilangan kamu. Kamu harus faham maksudnya ini. Ini biasa orang Arab membahasakan itu ya. Tidakkah yang membanting manusia atau menjerumuskan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau pada lubang-lubang hidung mereka tidak lain tuaian hasil-hasil lidah mereka? Dan ini hadis yang hasan atau sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2616. Dan dalil ini juga menguatkan tentang masalah bahayanya lisan. Karena kapan disalahgunakan, dia pasti akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ya. Karena kata-kata itu sebagaimana dikatakan oleh para ahli hikmah atau orang-orang yang bijak, kata-kata itu kalau belum diucapkan masih milik kita. Kontrol, jangan dilepaskan. Kita bisa telan, tak diucapkan, selesai. Kita mau jengkel mau enggak, lisan itu dijaga dulu. Kapan sudah diucapkan, baik atau buruknya akan tersebar, bukan milik kita lagi. Sulit untuk kita perbaiki. Pepatah bahasa Arab lain mengatakan, atau dikatakan pada pepatah bahasa Arab, kalau kau titipkan emas pada orang pastikan tidak akan bertambah tapi bisa berkurang. Tapi kalau kau titipkan kata-kata pastikan dia akan bertambah. Sulit untuk kita kontrol. Dan misalnya kita cuma menyampaikan, tuh si fulan buruk tuh misal. Padahal itu salah. Lalu tersebarlah berita, dikembangkan oleh orang-orang buruk dan pendusta. Yang orang ketiga buruk, pendusta dan juga penipu. Makin banyak. Tapi bibitnya dari kita. Masanya dari kita, maka semua yang tersebar kita panen dosanya. Dan ini berbahaya sekali, gitu kan? Itu juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang lihat mimpi hari ini? Biasa Nabi setiap subuh bertanya begitu. Kalau ada sahabat yang cerita, lalu Nabi SAW takwilkan. Sampai suatu hari beliau mengatakan, siapa yang lihat mimpi tadi malam? Maka bukan hari ini ya, tapi malam, tadi malam, karena ini subuh. Maka kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Hari ini malam, tadi malam tidak ada yang mimpi. Kata Nabi SAW, tapi aku bermimpi. Aku dibawa keliling oleh dua orang, ya, menemui ada beberapa jenis orang tentunya. Ada di antaranya adalah orang-orang yang aku diperlihatkan yang sedang tidur. Dia sedang duduk dan ada orang di sebelahnya berdiri. Lalu kemudian orang yang berdiri itu memegang sebuah besi tajam seperti penusuk daging yang menusuk rahang. Ya, jadi di antara di antara dua gusinya ditusuk rahang kanan dan rahang kiri sehingga membuat hancurlah rahang orang tersebut. Ya. Dan dia kesakitan itu orang itu. Kemudian ya, diutuhkan kembali atau terutuhkan kembali lalu ditusuk lagi. Begitu terus. Lalu aku bertanya kepada dua orang yang sedang mendampingiku. Ini dalam mimpi Nabi SAW dan mimpi Nabi pasti wahyu. Semua nabi-nabi kalau mimpi pasti wahyu. Ya. Maka beliau mengatakan, apa ini? Kata orang yang mendampingiku, jalanlah, jalan lagi. Lalu aku diperlihatkan ada orang yang sedang baring, terlentang. Dan di atas kepalanya ada seorang laki-laki berdiri memegang sebuah batu yang besar. Lalu menghantam ke wajah orang tersebut, kepalanya sampai hancur. Kemudian tergelindinglah batu itu, lalu kemudian dia mengejar batu itu. Begitu dia ambil, dia bawa kembali, kepalanya atau wajahnya orang itu utuh kembali. Lalu kemudian dihantam lagi, begitu terus. Lalu aku bertanya, siapa mereka itu? Lalu kemudian dua orang yang mendampingiku mengatakan, bergeraklah, jalanlah. Maka kami pun jalan. Setelah kami jalan sekian lama, kami temukan ada seseorang yang sedang berenang di atas sebuah sungai yang penuh dengan darah. Dan dia menuju ke satu arah di mana di sana ada satu orang yang menunggunya. Lalu memegang batu.
Setiap kali dia mendekat, dipukul mulutnya. Sampai robek semuanya, jatuh lagi ke darah itu. Kemudian dia pada saat jatuh di darah, kesakitan, kembali utuh. Dia berenang ke arah yang sama. Begitu terus. Lalu aku bertanya, siapa orang ini? Kata dua orang yang sedang mendampingiku, bergeraklah. Lalu aku datang ke sebuah lubang, lembah. Di mana lembah itu, ya bagian bawahnya agak besar dan bagian atasnya cekung dan kecil. Ya. Dan di tengah-tengahnya ada api, lubang api yang mengeluarkan api yang besar, dan di dalamnya ada laki-laki dan perempuan telanjang. Lalu kemudian mereka berusaha lari keluar, dikejar oleh api dari lubang yang bawah. Sampai mereka hangus terbakar. Setelah itu api itu masuk ke dalam, lalu mereka gelinding jatuh, diutuhkan lagi kembali, lalu dikejar lagi dengan api, hangus lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Begitu terus terjadi. Aku bertanya, siapa orang-orang ini? Kata mereka, jalanlah terus. Jalan terus. Maka aku pun berjalan. Lalu kemudian aku melihat ada satu orang, ada anak-anak. Aku masuk dalam dekat sebuah pohon. Aku datang ke dekat sebuah pohon dan di sana ada anak-anak kecil yang banyak. Lalu kemudian aku melihat ada orang yang sudah berumur, ya, yang sedang membakar atau berada di dekat api. Aku pun bertanya, siapa orang ini? Maka dikatakan, ya berjalanlah. Setelah berjalan, barulah Nabi SAW mengatakan, kalian berdua telah membawaku keliling-keliling. Dan aku ingin mengetahui apa tadi yang terjadi. Maaf, sebelum itu ada lagi tambahan riwayatnya. Saya baru teringat. Nabi SAW mengatakan, aku naik di atas sebuah pohon yang tinggi. Dan di sana ada banyak laki-laki dan perempuan juga anak-anak. Lalu aku bertanya, siapa ya? Tempat siapa ini? Sangat indah. Aku belum pernah lihat rumah sebagus itu. Maka kemudian aku pun dikatakan bergeraklah. Lalu aku naik lagi ke atas yang lebih tinggi. Dan lebih bagus dari sebelumnya. Aku bertanya, siapa punya tempat ini? Lalu kemudian barulah kedua malaikat itu mengatakan, jalanlah terus. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan, kalian telah membawaku keliling-keliling. Dan aku ingin tahu apa semua yang terjadi. Mulailah kedua orang yang mendampingi Nabi SAW dalam mimpi itu menjelaskan. Kalau orang yang pertama, yang kau temukan dan kau lihat tadi, ya, yang dia ditusuk rahangnya sehingga tembus sampai ke tengkuknya, leher bagian belakang. Itu adalah orang yang berbohong. Sampai bohongnya itu menyebar ke mana-mana. Makna bohong di sini adalah penggunaan lisan. Karena dia kalau kapan dia sebarkan isu yang tidak benar, tanpa dia bertabayun, memastikan, lalu kemudian dia sebarluaskan dan ternyata sudah menyebar. Untuk menariknya kembali sudah susah. Dan akhirnya menyebarlah. Kata Nabi SAW, sampai dikatakan oleh kedua orang yang mendampingiku, sampai memenuhi langit. Kita nyebar kemana-mana. Dan ini di zaman kita sangat mudah sekali. Karena sedikit dileparkan gosip yang tidak benar di WA saja, atau di medsos sudah bisa tersebar kemana-mana. Bahkan bisa menyebar ke luar negeri, lintas luar negeri yang zaman dulu mungkin tidak seperti itu. Maka ini berbahaya sekali. Kalau orang yang kamu lihat berbaring, terlentang, lalu dihantam wajah dan kepalanya sehingga hancur dengan batu adalah orang yang Allah karunia Quran, lalu dia tidur, dia tidak menggunakannya dalam sholat malam atau di malam hari. Ya, kalau Allah karunia kita beberapa ayat Al-Quran atau hafal 30 juz Al-Quran, lalu kita tinggalkan, membiarkannya tidak digunakan dalam sholat-sholat, maka ini termasuk dosa. Karena Allah SWT mudahkan dia untuk menghafalnya. Kalau orang yang kamu lihat berenang di sungai darah, kemudian dia berusaha datang ke pinggir lalu dihantam mulutnya dengan batu, adalah orang yang suka menggunjing dan memfitnah orang, maksudnya menceritakan aib-aib orang. Ini juga berhubungan dengan masalah lisan. Jadi terus disiksa begitu. Kemudian kalau orang yang ada atau laki-laki dan perempuan yang ada di sebuah lembah yang di bawahnya ada lubang lalu ada api yang menyerang mereka adalah para pezina, gitu kan? Mohon maaf, yang tadi yang orang dipukul mulutnya itu bukan orang gibah, orang pemakan riba. Pemakan riba, dihantam mulutnya dengan batu. Kemudian setelah itu orang tua yang kamu lihat di dekat anak-anak kecil itu adalah Ibrahim alaihissalam, ya, kakekmu, kakek Nabi SAW. Kemudian setelah itu rumah yang pertama kamu masuk adalah rumah dan istana kaum muslimin di surga. Sementara yang lebih bagus lagi di atas itu adalah rumah para syuhada. Lalu kemudian kedua orang yang dalam mimpi itu berkata, ketahuilah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan ini adalah Mikail, maksudnya dua malaikat yang mendampingi beliau. Lalu dikatakan kepadaku, lihatlah ke atas hai Muhammad. Lalu aku menaikkan kepalaku ke atas, lalu aku melihat di sana ada istana yang sangat bagus di atas awan, ya. Maka mereka mengatakan itu adalah rumahmu. Lalu aku pun terbangun. Tapi saksi bahasan kita ternyata ini ulama sepakati hadits ini dimasukkan dalam azab kubur. Jadi belum neraka, baru azab kubur. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan salah dengan lisannya ini berbahaya bagi dia karena akan menjadi penyebab siksa kuburnya. Wa na'udzubillah.
Selanjutnya, jadi ini sesuai dengan apa yang dijabarkan tadi, atau disampaikan Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, tidakkah yang membandingkan manusia di neraka pada wajah-wajah mereka atau lubang-lubang hidung mereka kecuali tuaian dari kata-kata atau hasil lidah mereka.